Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan video pembelajaran yang Anda harus saksikan berikut ini. Baik, kita bahas mengenai analisis vektor, lanjutan dari materi kemarin yang sudah kita bahas mengenai penyembelahan dan pengurangan vektor. Misalkan kita analisis sebuah soal seperti ini. Ada masalah, ada sebuah vektor, kita namakan ini adalah vektor A, dan ini besar sudutnya adalah theta. Di sini adalah vektor B, besar sudutnya adalah alfa. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita pelajari dulu dua vektor adalah vektor A dan vektor Y, atau vektor X dan vektor Y, atau kita namakan di sini vektor A atau vektor B. Nah, cara menganalisisnya kita harus analisis satu persatu. Yaitu yang pertama adalah vektor A kita analisis. Cara menganalisisnya adalah kita harus membuat ilustrasi dari gambar yang pertama. Di sini adalah vektor A. Di sini sudutnya adalah theta. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah proyeksi. Ini sumbu Y, maka di sini kalau ini vektor A, di sini adalah AY. Kalau di sini berarti AX. Kalau kita lihat gambar ini namanya segitiga siku-siku, maka AY dari titik 0 ke sini adalah AY, maka di sini pun adalah AY. Dari titik 0 ke sini ke AX kita namakan adalah AX. Nah, untuk menentukan sin theta-nya, sin theta adalah depan per miring atau demi, maka hasilnya adalah depannya berapa? Depannya adalah AY, sedangkan miringnya adalah A, atau di sini adalah vektor A. Maka untuk menentukan AY-nya berarti sin theta dikali dengan A. Yang pertama. Yang kedua kita cari cos theta. Theta adalah samping per miring. Samping dari sudut theta adalah AX. Miringnya adalah A. Maka untuk menentukan AX-nya adalah cos theta dikali dengan A. Begitupun untuk menentukan vektor B. Ya, menganalisis dari vektor B dengan cara vektor A seperti ini. Kita langsung ke soal saja. Soal kita mempunyai sebuah vektor. Nah, ini adalah F1, ini adalah F2, besar sudutnya adalah 30 derajat, yang ini pun 30 derajat, cuma ini nilainya adalah 4N, sedangkan F2 nya adalah 8N. Nah, yang akan kita cari adalah resultan dan arah. Jadi kita akan mencari sebuah resultan dan arah dari kedua vektor tersebut. Nah, langkah pertama kita harus menganalisis apa? Vektor F1 terlebih dahulu. Maka kita cari seperti ini. F1 sama dengan 4N. Sini besar sudutnya 30 derajat. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini apa? Di sini adalah di sini adalah apa? Di sini apa? Nah, F1X, di sini F1Y. Maka sinnya sin 30. Nah, sin 30 adalah demi, depannya adalah F1Y dibagi dengan F. Maka untuk menentukan F1Y-nya adalah F kali sin 30, atau F-nya 4 kali sin 30 setengah, maka nilainya adalah 4 F1Y-nya. Nah, setelah F1Y kita cari F1X. Nah, untuk menentukan F1X dengan cara yang sama. Bagaimana? Cos 30
sama dengan cos itu samping. F1X dibagi dengan F. Maka untuk menentukan F1X-nya adalah cos 30 dikali dengan F atau kebalikannya karena perkalian itu bersifat komutatif. Sini berapa? Setengah akar 3 dikali F-nya adalah 4, maka hasilnya 2 akar 3. Itu vektor F1. Nah, selanjutnya kita harus menganalisis, yaitu vektor F2. Nah, untuk menganalisis vektor F2 berarti dengan cara yang sama, cuma gambarnya seperti ini. Gambar ke sebelah kiri, ini besar sudutnya 30, F2-nya adalah 8N. Ini kita proyeksikan, ini sumbu X ya, nah, sumbu Y. Maka di sini adalah F2Y, di sini F2X. Kita cari. Nah, sin berapa? Sin 30. Oke. Sin 30 itu depannya F2Y dibagi dengan F. Berapa F2Y dibagi dengan F? Kita cari F2Y, berarti F kali sin 30. Maka hasilnya 8 kali setengah, maka hasilnya adalah 4. Nah, sekarang apa? Cos berapa? Cos 30. Oke. Ini berada di kuadran 2. Berarti kalau di kuadran 2 nilai cos itu apa? Negatif. Maka di sini negatif cos. Sini F2X dibagi dengan F, maka untuk menentukan F2X-nya adalah F kali min cos 30 atau 8 kali min setengah akar 3, maka hasilnya min 4 akar 3. Nah, itu nilai apa? Itu yang kita sebut sebagai nilai F2X. Apakah sudah selesai? Belum. Untuk menentukan resultan, nah, berarti kan kita harus menjumlahkan, ya. Terus menjumlahkan apa? Yang X dengan yang F1Y dengan F2, Y, F1X dengan F2, kita jumlahkan. Oke, kita F1 tambah F2. Ini ada pertama ada sumbu X. Kalau sumbu X berarti yang X dijumlahkan semuanya. Nah, F1X ditambah F2X berarti 2 akar 3 ditambah min 4 akar 3 atau hasilnya min 2 akar 3. Nah, yang kedua adalah sumbu. Nah, Anda perhitungan matematisnya ini harus kuat ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Kalau agak cukup lemah ya diperbaiki, diperbanyak latihan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Sumbu Y-nya berarti F1Y ditambah F2Y, berarti di sini berapa? 4 ditambah kalau ininya 4, ini 2 ya. Hasilnya adalah 6. Maka ini mesti ada space-nya di sini. Untuk menentukan resultannya kita gambar. Nah, resultan ya. Resultan kita gambar. Pertama nilainya ada nilai min 2 akar 3 sumbu X, maka sebelah kiri min 2 akar 3. 6 positif ke atas berarti karena sumbu Y 6. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan ini ke sini resultnya berapa? Berarti kita cari saja. Berarti 6 kuadrat ditambah min 2 akar 3 dikuadratkan tapi diakarkan. Ini yang kita namakan sebagai Pitagoras. 36 ditambah 4 kali 3 ya. Karena min 2 pangkat 2 4, akar 3 dipangkatkan 2 adalah 3. 36 tambah 12 berapa? 48. 48 itu berapa? 16 kali 3. 16 itu 4. Akar 3 kita biarkan ya. Maka jawabannya adalah 4 akar 3. Nah, untuk menentukan arahnya, arah itu adalah tan. Ya, tan itu apa? Ya. Tan itu apa? Tan itu adalah sin per cos atau yang lain. Apa namanya? Apa Y per X ya. Maka
tan theta arahnya mana? Y-nya berapa? Y-nya berapa? 6 per X-nya min 2 akar 3. Jadi jawabannya coret-coret 3 per akar 3 atau kali akar 3 kali akar 3. Jadi jawabannya 3 akar 3 per 3. Jadi jawabannya akar 3. Nah, tan berapa yang hasilnya akar 3? Ada nggak? Ada. Berapa? Katanya adalah 60 derajat. Maka arahnya adalah 60 derajat. Ya, itu salah satu contoh untuk menyelesaikan soal berkaitan dengan analisis vektor. Nah, tugas Anda adalah bisa menyelesaikan salah satu contoh soal untuk menentukan sebuah analisis vektor. Ya, contohnya akan saya tulis dalam kertas seperti ini. Oke. Nah, ini soal latihan. Oke, ini F-nya, F1-nya adalah 4 Newton. Di sini F2-nya adalah 8 Newton. Ini 60 derajat, ini pun 60 derajat. Nah, ada F3 di sini. Nah, kita cari ya. F3-nya 10 Newton. Berapa sudutnya di sini? Sudut apit namanya ya. Silahkan Anda cari resultan dan arah. Oke, terima kasih.